Bagaimana peluang timnas Indonesia U17 di pertandingan pamungkas di fase grup ini? Apakah Arkan Kakek dan kawan-kawan bisa melaju ke babak 16 besar? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola, ada Bung Hardimen Koto saat ini. Selamat siang, Bung Hardimen. Selamat siang. Ada berbagai skenario tadi. Ya. Menang, seri, kalah masih bisa berpeluang, tapi mengandalkan hasil dari pertandingan lain. Ya. Nah, artinya kita harus menang nih kalau mau aman. Ya. Apakah kemudian kemenangan itu satu hal yang potensial di laga ini bagi Indonesia U17? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Karena memang pilihan terbaik buat Indonesia adalah menang. Oke. Dengan menang, kita lolos ke fase gugur, ke 16 besar. Dengan ketentuan, berapapun kita menang, kita bisa berada di posisi juara grup. Puncak grup. Bahkan juga bisa menjadi runner up, tergantung kepada game lain. Itu adalah Ekuador melawan Panama. Tapi potensinya gimana peluang untuk sekarang jadi juara potensi, begini, sejarah sudah kita ciptakan. 2 kali game di 2 laga awal kita memetik 2 angka, imbang dua-duanya, 2 gol kita cetak. Pertanyaannya, apakah kita cukup bangga dengan sejarah ini? Oke. Tentu tidak. Belum membanggakan nih? Belum membanggakan, karena ada peluang kita bisa mencatatkan kemenangan perdana di medium Piala Dunia. Itu yang penting. Under 17. Dan kita main di kandang, kita main di Surabaya. Walaupun itu di depan mata adalah Maroko, finalis Afrika, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Come on, Indonesia bisa. Bisa. Indonesia bisa melawan Maroko, tim Afrika yang permainannya kalau kita lihat di 2 pertandingan awal nih, meskipun kalah terakhir lawan Ekuador, tapi mainnya luar biasa. Luar biasa. Tapi gini, kita lihat game kita yang kedua, ya, ketika kita bertarung melawan Panama, babak pertama habis kita. Tapi babak kedua kita mulai muncul. Pergerakan antar lini bagus. Kalau Indonesia malam ini melawan Maroko, main seperti penampilan babak kedua melawan Panama, saya pikir ini partai yang asik. Partai yang bagus untuk kita tonton sebentar malam. Di babak kedua waktu lawan Panama, Indonesia itu menurunkan Amar Birkic dan Hanif Ramadan. Lalu berubah semua skema permainannya. Apakah ini artinya di babak pertama nanti melawan Maroko kedua pemain harus main? Saya melihat begitu. Amar harus masuk sebagai starter, ya kan? Dan Hanif juga harus masuk sebagai starter. Agar apa? Peluang kita harus kemas dari awal. Sejak detik pertama ketika kick off malam ini di Bung Tomo. Saya pikir begitu. Tapi kalau misalnya ternyata masih buntu juga di babak pertama dengan 2 pemain itu sudah masuk, apakah ada pemecah kebuntuan pemain-pemain lain yang ada? Bima Sakti, dan dia harus tahu harus bikin apa. Harus bikin apa. Dan saya melihat memang Bima cukup kreatif. Bagaimana dia mendesain skuadnya untuk bisa mencatatkan kemenangan sebentar melawan Maroko. Harus. Karena ini adalah game terakhir di fase grup. Mati-matian. Mesti all out, mesti habis-habisan, mesti total. Sepanjang kita harus tenang. Harus bermain dengan dingin, dengan hati-hati. Ya, dan semua passing itu harus optimal. Baik, terakhir peluangnya untuk timnas Indonesia apakah bisa menang, seri, atau justru kalah? Kalau itu pertanyaannya, saya berharap kita adalah muncul sebagai pemenang. Dan kemenangan itu adalah harga penting, harga mati. Potensinya ada. Tinggal bagaimana para pemain di lapangan itu bisa memaksimalkan setiap situasi yang ada. Ini harus terjadi. Memaksimalkan semua kesempatan. Ya. Kalau ada kesempatan langsung hajar lawan. Ya. Baik, terima kasih Bung Hardimen sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang.